Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web 1 ya untuk kelas SKS 18.2, di mana ini kita masuk pada pertemuan yang ke-8. Kita ada ujian tengah semester. Nah, di sini kemarin sudah saya infokan untuk tugas yang terkait dengan ujian tengah semester dan ada tenggat waktu untuk mengirimkan tugas tersebut, dan untuk hari ini akan saya lakukan penilaian untuk ujian tengah semester tersebut. Baiklah, langsung saja kita melihat pada kelas SKS 18.2. Ini kalau dilihat untuk anggota itu kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 mahasiswa dalam kelas ini. Tetapi saya lihat dari keseharian itu yang aktif mungkin bisa dibilang paruh ya. Jadi seperti Mas Aditya Febi, kemudian Mas Nusril, kemudian Mas Ali dan Mas Edi Widianto, itu adalah beberapa nama yang aktif, sedangkan yang lainnya itu kadang-kadang. Nah, saya harapkan setelah ujian tengah semester ini nanti, bagi yang merasa kurang aktif atau yang tidak aktif sama sekali, untuk mohon bisa lebih aktif lagi supaya nanti tidak terkendala untuk masalah nilai, baik di UTS, UAS, ataupun nilai tugas keseharian. Baiklah, untuk tugas kelas, kita lihat untuk UTS kali ini diminta untuk memilih tema dari program pemrograman web 1, apakah memilih yang temanya variabel, ataukah fungsi percabangan, dan fungsi perulangan, serta array. Diminta untuk membuat dalam bentuk PPT, hasil skrip maupun hasil programnya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat kira-kira yang sudah menyerahkan, ya, yang sudah menyerahkan dari kelas ini itu kurang lebih ada 4. Ini juga yang saya sebut yang aktif tadi, ya. Jadi ada Mas Aditya Febi, ini meskipun penyerahannya agak terlambat. Kemudian Mas Nusril ini sudah on time. Mas Ahmad Ali juga terlambat. Kemudian Mas Edi Widianto ini on time. Oke, sekarang kita akan menguraikan satu persatu hasil dari program yang dibuat oleh masing-masing mahasiswa pada kelas SKS 18.2 ini. Yang pertama dari Mas Aditya Febi. Oke, di sini kita lihat Mas Aditya Febi sudah membuat tampilan seperti ini. Kemudian mungkin yang masih kurang adalah tema ya. Jadi tugas untuk UTS kali ini, tema yang dipilih oleh Mas Aditya ini apa? Ini belum dicantumkan di sini. Nah, berikutnya untuk contoh programnya, saya lihat di sini membuat semacam subroutine tulisan ya, selamat datang di tampilan tugas UTS dengan tulisan ada garis di bawahnya, kemudian ada nama Aditya Febi Setiawan yang nanti akan tampil di browser. Nah, hasilnya seperti ini. Ini berarti menampilkan ya dari sisi variabel ya, dimana untuk yang dibuat di sini ini subroutine-nya. Jadi ini belum menggunakan variabel, hanya mencetak biasa, tapi membuat semacam subroutine garis di sini untuk membuat tampilan garis seperti yang ada di hasil ini. Ya, ini masih tampilan sederhana, programnya juga sederhana.
Nah, berikutnya yang kedua, ini ada contoh program alur percabangan. Oke, berarti di sini Mas Febri memilih tema percabangan. Nah, untuk program saya lihat di sini script yang diambil menggunakan function hari esok. Hari ini diambil dari date kurung buka kurung tutup, sehingga mengambil tanggal dari sistem perintah ini. Kemudian ada variabel lagi hari esok sama dengan hari ini plus 1. Ya, end function respond.write besok tanggal hari esok. Oke, jadi menggunakan dua variabel kalau saya lihat di sini dari fungsi ASP yang dimasukkan oleh Mas Aditya. Jadi yang pertama itu date kurung buka kurung tutup untuk mengambil tanggal dari sistem secara otomatis ya. Kemudian variabel hari esok itu merupakan penjumlahan dari variabel hari ini ditambah dengan 1. Hasil programnya seperti ini. Besok tanggal. Oke, jadi di sini intinya Mas Aditya ingin menampilkan sebuah format pengisian tanggal, tetapi untuk tanggal besok. Ya, untuk tanggal besok. Nah, di sini kebetulan mungkin dibuatnya tanggal 11, berarti besok tanggalnya 12 seperti itu. Ya, jadi ini yang saya lihat dari tugasnya Mas Aditya sudah cukup bagus, paham juga dengan apa yang diminta dari soal tadi ya. Jadi yang pertama di sini mungkin maksudnya untuk memberikan semacam opening ya. Jadi ada tulisan selamat datang di tampilan tugas UTS Aditya Febri Setiawan, kemudian yang keduanya baru masuk ke tugas inti dengan tema percabangan. Nah, mungkin akan lebih baik lagi kalau dibuat menu ya. Jadi untuk tampilan pertama nanti akan muncul openingnya yang ini, kemudian di sebelahnya ada link ya, ada button. Begitu kita klik nanti akan masuk ke hasil yang ini. Besok tanggal. Nah, itu akan lebih bagus lagi. Ini saran ya, demi baiknya hasil. Nah, kalau misalkan mau dibikin gitu ya silahkan, kalau enggak juga tidak apa-apa karena ini sudah cukup mewakili dari permintaan soal yang ada di Classroom ya. Kira-kira seperti itu. Ini tadi punyanya Mas Aditya Febri Setiawan. Coba saya tulis dulu sini. Ya. SKS 181 Aditya Febri Setiawan. Sudah oke, baik secara skrip maupun hasil program. Baiklah, kita bergeser pada hasil selanjutnya, yaitu punyanya Mas Nusril. Ini ada dua lampiran yang dikirimkan, kita akan coba lihat. Yang satu bentuk PDF, satunya lagi PPT. Baik, untuk yang PDF ini saya cek dulu. Mas Nusril mencoba untuk melakukan capture pada coding. Ya, melakukan capture pada coding. Ini kalau kita lihat, kalau saya lihat ini menggunakan Dreamweaver ya untuk pembuatan programnya. Dia memilih tema perulangan dengan for next. Nah, di sini dim bulan, for bulan sama dengan 1 to 12, respond.write, koma, dan BLN. Next. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, jadi mungkin
ini dibalik ya, ini variatif aja, sehingga karena tadi kan Mas Nursil menampilkan tulisan ini dulu, pengulangan for next, nah kemudian sebelahnya langsung diikuti dengan bulannya, maksudnya seperti itu, sehingga untuk tanda koma, tanda untuk pemisah antar kalimat itu dia letakkan di depan di sini, diikuti dengan nama variabel BLN yang nanti secara otomatis itu akan menampilkan angka 1 sampai dengan angka 12 dengan fungsi perulangan. Oke, ini juga sudah bagus ya, bentuk variasi juga sederhana. Nah, kemudian ini membuat lagi pengulangan dengan for next. Oh, dengan versi option. Nah, ini dim bulan sama dengan 1 to 12, respond.write option dan BLN. Next, ketika dijalankan hasilnya seperti ini. Ya, ada BR-nya di sini, pengulangan for next. Oke. Option ya, ke bawah. Oh, pilihannya karena option berarti ke bawah di sini, bukan karena ditampilkan dicetak ya, tapi karena pilihannya option berarti memang listnya itu ke bawah, seperti itu. Oke, ini untuk hasilnya dari yang PDF. Sekarang saya coba cek yang bentuk PPT. Oke, Mas Nursil membuat tampilan PPT seperti ini. Kemudian langsung di capture program yang ada di PDF tadi, sama ya di sini dia menggunakan tema, jadi akan lebih baik kalau nanti pada PPT ini setelah judul program ya, judulnya mata kuliah, nama, kelas, kemudian tema program yang dipilih seperti itu. Nah, kemudian kode program sudah, kemudian hasilnya ini yang for next yang ke kanan ya. Kemudian menampilkan lagi ada kode program, kemudian dengan hasilnya ke bawah seperti itu. Oke, saya kira cukup bagus juga. Ini punyanya Mas Nusril yang kedua. Mengumpulkannya juga tepat waktu. Program yang ditampilkan menggunakan for next. Nah, berikutnya kita lihat tugas dari Mas Ahmad Ali. Ya, Mas Ahmad Ali di sini mengumpulkan dalam bentuk PDF. Di sini sudah ada nama, masih juga tidak disebutkan tema yang dipilih kali ini. Akan lebih baik kalau nanti di bagian bawah ini ada pilihan tema program, apakah mau variabel ataukah array atau perulangan atau percabangan seperti itu ya. Nah, kemudian di sini membuat program kasir coffee shop ya. Sayangnya untuk capture-nya ini terlalu kecil di sini untuk capture-nya, dan ini menggunakan editor Dreamweaver nih kalau saya lihat untuk editornya. Nah, di sini hasilnya yang dibuat, jadi ini menggunakan variabel array dan tambahan form ini ya, kalau saya lihat dari punyanya Mas Ahmad Ali Saifuddin. Sebetulnya bagus ini, cuma sayangnya hasil capture-nya ini kurang besar. Ini kalau saya perbesar masih bisa dilihat di sini. Nah, ini sudah kelihatan. Cuman untuk melihat ke program ASP-nya ini saya belum menemukan ya. Ini masih program yang lain, cuma menyimpannya menggunakan
selanjutnya ASP seperti itu. Oh ini ada di sini ya. Jadi ada tag persen, dim, harga, koma, pesan. Nah ini bagian ASP-nya, ini akan saya perbesar. Semoga tidak pecah ya. Ini bisa tetap kelihatan. Di sini dim, harga, koma, pesan. Berarti ada dua variabel, yaitu variabel harga dan variabel pesan. Untuk harga diberikan nilai 22.000. Respon.tag harga kopi, harga berarti 22.000-nya tercetak, enter. Pesannya 5, harga pesan, seperti itu ya. Jadi ini contoh, sehingga coba kita lihat ke hasil sekarang. Nah, ini lebih kelihatan. Oke, tercetaknya di sini untuk ASP-nya tadi. Ya, tapi kalau yang atas ini masih murni menggunakan non ASP, tapi kalau yang di bawah ini Mas Ali saya lihat sudah mulai menggunakan script yang ASP-nya. Tampilannya seperti ini kalau diperbesar. Oke, variatif ya. Jadi bisa dibikin seperti ini nanti. Apalagi kalau nanti kita sudah sambungkan dengan database ya. Untuk database-nya, oke, ini saya cek dulu. Punyanya Mas Ahmad Ali. Oke. Nah, berikutnya kita lihat lagi ke contoh selanjutnya untuk hasil. Jadi kalau boleh saya uraikan, dari punyanya Mas Ahmad Ali ini kekurangannya yang pertama, tema dari program yang dipilih itu belum ada ya. Nah, berikutnya untuk programnya sudah oke. Nah, ini mungkin yang lebih ditonjolkan lagi adalah script ASP-nya, di mana script ASP-nya itu ketemu di sini tadi. Nah, ini ya. Ini ada. Untuk yang lain-lainnya ini masih menggunakan fungsi HTML biasa. Kemudian untuk hasilnya juga sudah oke. Saya perbesar menjadi seperti ini. Ya, ini tadi punyanya Mas Ali, Ahmad Ali Saifuddin. Kalau dilihat dari hasil dan programnya, ini menggunakan tema variabel. Ya, variabel karena yang dimasukkan ini untuk ASP-nya. Sedangkan untuk fungsi-fungsi seperti percabangan, kemudian perulangan, itu tidak ada. Ya. Jadi kalau saya lihat tema yang diambil dari punyanya Mas Ali ini adalah tema variabel. Oke, kira-kira itu dari hasil tugas UTS-nya Mas Ahmad Ali. Berikutnya kita bergeser ke punyanya Mas Edi Widianto. Kita tunggu sebentar. Oke. Oke, untuk punyanya Mas Edi ini juga sama, tema dari program yang dipilih itu belum ditampilkan di sini. Ya. Kemudian yang kedua, nah ini, oh ternyata temanya ditaruh di slide yang kedua. Oke, berarti ini sudah ada tema ya. Oke, untuk program nama bulan dengan tema array. Ini kalau saya perbesar seperti ini. Jadi dia menggunakan array multidimensi ya untuk menampilkan tabel bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni,
ada 12, sehingga kalau di sini dilihat program nama bulan ini lanjutan sampai dengan Desember, kemudian ditampilkan nama bulan, kemudian tidak lupa untuk melakukan setting. Nah, ini komplit ya punyanya Mas Edi ini. Satu, dari sisi judul itu ada tema programnya tentang apa. Nah, kemudian yang kedua itu capture hasil ya, capture script dulu yang pertama, script. Kemudian yang ketiga itu setting untuk web server. Ini juga menunjukkan bahwa ini memang betul-betul setting dari tempatnya Mas Edi di sini. Nah, berikutnya yang terakhir setelah setting web server, program dijalankan. Coba saya kecilkan dulu untuk melihat hasil akhirnya. Oke, capture hasil program. Oke, jadi di sini Mas Edi mencoba mengelompokkan bulan itu, yang pertama urutan bulan dulu, bulan ke-1 sampai bulan 12. Ya, coba kita lihat urutan bulan ke-1 sampai 12 dia menggunakan fungsi in. Ya, saya besar. Nah, ini ya, fungsi i 1 to 12 ini nanti untuk menunjukkan nomor urut dari bulan. Nah, berikutnya bulan awal Januari, Februari, Maret, April, Mei. Mengapa bisa jatuh sampai akhirnya bulan Mei? Ini kita cek dari programnya. Dari program di sini bulan tengah, bulan awal, bulan tengah, bulan akhir. Nah, coba kita lihat. Bulan awalnya disesuaikan dengan ini, ya, tampilan ini. Makanya kenapa dia berhenti sampai bulan Mei tadi. Ini ada nih pembuatan kolom-kolomnya, kenapa hasilnya bisa yang sebelah sini itu kosong. Ya, ini dispasi semua. Nah, kemudian bulan tengahnya itu baru bulan Juni, kemudian bulan akhirnya mulai lagi Juli sampai Desember. Ini cukup kreatif juga dari Mas Edi ini. Dia membuat tema array-nya ini diberikan spasi kosong di sini, sehingga pendataan pada tabelnya itu nanti kosong. Seperti itu ya, kalau saya lihat. Jadi ini adalah contoh punyanya Mas Edi tadi yang cukup bagus. Di sini dia melakukan pemetaan pada tabel sehingga bisa hasilnya menjadi seperti ini. Ada keterangan bulan 1 sampai 5 bulan awal, bulan ke-6-nya bulan tengah, bulan 7 sampai 12 bulan akhir. Seperti itu. Oke, saya kira cukup bagus untuk hasil kerja dari tugasnya Mas Edi di sini. Baiklah, sekarang saya akan menyimpulkan hasil UTS untuk kelas SKS 18-2 ini. Secara umum ya, saya menyayangkan bahwa masih saja ada siswa yang belum mengumpulkan sampai dengan batas waktu sudah saatnya untuk dinilai, seperti itu. Kemudian yang kedua, secara umum saya juga cukup puas dengan yang sudah mengumpulkan, karena rata-rata juga sudah
cukup bagus dan sesuai dengan yang saya inginkan dari soal yang terlampir di Classroom. Kemudian dari hasil ini ada satu poin tertinggi yang didapat oleh Mas Edi Widianto di sini, karena di sana tadi ditampilkan komplit mulai judul, ada temanya juga, kemudian capture untuk skripnya, kemudian setting web server juga ditampilkan, sampai dengan capture hasil, dan ada kreativitas juga yang cukup tinggi di sini, sehingga memetakan tampilan tabel itu menjadi seperti itu. Ya, untuk 3 lainnya saya lihat sudah cukup memuaskan juga, cuman kurang ditambahkan dari sisi tema. Ya, jadi Anda membuat program apa, temanya harus ditampilkan di situ. Kira-kira itu saja dari saya untuk penilaian dari hasil UTS, khususnya untuk kelas SKS 18.1. Harapannya di sini nanti setelah UTS ini, yang tadinya belum aktif segera aktif, yang tadinya mungkin tugas juga jarang mengumpulkan, minta tolong untuk ditingkatkan ya, supaya lebih rajin lagi, dan hasilnya yang sudah bagus minta tolong untuk dipertahankan ya, karena biasanya mempertahankan itu lebih sulit seperti itu ya. Harapannya nanti untuk UAS itu bisa mengerjakan sesuai dengan yang diminta. Pesan saya di sini, selalu melihat dan membaca kembali soal sehingga tidak terjadi miss ya. Jangan sampai Anda tidak tahu atau tidak mengikuti soal yang diberikan. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyajian ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih untuk kelas SKS 18.2 yang sudah mengumpulkan untuk hasil UTS kali ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.